Selamat datang, kita akan membahas buku kecerdasan artifisial agentik karya Bornet, Barkin, dan Wirtz yang berjudul Melampaui ChatGPT, Evolusi AI Selanjutnya. Pembahasan ini bukan pelajaran teknis. Fokusnya satu, bagaimana kita sampai pada titik ketika AI tidak lagi sekadar menjawab, tetapi mulai bertindak untuk mencapai tujuan. Penulis menelusuri dua arus teknologi yang berjalan terpisah selama bertahun-tahun, lalu bertemu dan melahirkan sesuatu yang tidak bisa dicapai keduanya sendirian. Sebelum masuk ke sejarahnya, mari kita sepakati dulu apa yang akan kita capai dalam sesi ini. Ada 4 kemampuan yang ingin kita bawa pulang dari sesi ini. Pertama, menjelaskan dua arus teknologi yang melahirkan agentik AI. Kedua, membedakan RPA, otomasi cerdas, generatif AI, dan AI agent. Ketiga, menilai peluang, manfaat, sekaligus tantangan penerapannya. Keempat, merancang kasus penggunaan awal yang bernilai tinggi dan berisiko rendah. Perhatikan urutannya, kita berakhir pada kemampuan memilih dan merancang kasus penggunaan, bukan sekadar menghafal istilah. 4 sasaran itu akan kita tempuh melalui alur berikut. Sesi ini berjalan dalam 5 bagian, mengapa sekarang, 2 arus teknologi, dari riset ke dampak, kasus dan latihan, lalu refleksi. Bagian konsep sengaja dibuat ringkas karena porsi terbesar ada pada latihan. Karena itu, sejak sekarang silakan pikirkan satu proses bisnis yang Anda kenal baik, kita akan memakainya di bagian latihan nanti. Kita mulai dari pertanyaan yang, menurut penulis, paling sering mereka dengar di ruang rapat. Pertanyaan yang sering muncul dari para pemimpin bisnis. Jika AI begitu pintar, mengapa ia tidak bisa mengetahui apa yang perlu dilakukan, lalu melakukannya? Pertanyaan ini menyingkap apa yang disebut sebagai kesenjangan eksekusi. Sistem AI hari ini sangat mampu memahami dan menyusun rencana, tetapi rencana itu masih harus diterjemahkan manusia menjadi tindakan nyata. Jadi ada 3 tahap yang perlu kita pisahkan, memahami, memutuskan, dan bertindak. Kemampuan berbahasa hanya menyelesaikan tahap pertama. Tahap ketiga menuntut akses ke alat-alat, otorisasi, dan umpan balik dari sistem nyata. Bagaimana jarak itu terlihat di lapangan? Salindia berikutnya memberikan contoh satu kasus yang sangat gamblang. Pada 2022, penulis mendampingi sebuah perusahaan manufaktur global yang berjuang meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Perusahaan itu sudah punya chatbot berbasis model bahasa besar yang mampu memahami pertanyaan pelanggan dan memberi rekomendasi dengan akurasi tinggi. Mereka juga sudah menjalankan robot RPA yang mampu mengeksekusi rangkaian tindakan kompleks di sistem bagian belakang. Namun jembatan di antara keduanya tidak ada. Perwakilan layanan pelanggan tetap harus memindahkan rekomendasi chatbot ke alur kerja otomatis secara manual. Disinilah pelajarannya. Memahami tidak sama dengan melakukan. Kasus ini yang membuat penulis yakin bahwa pertemuan kedua teknologi tersebut akan sangat transformatif. Penulis menggambarkan sejarah agentik AI seperti 2 sungai yang mengalir terpisah bermil-mil sebelum akhirnya bertemu. Arus pertama adalah kebangkitan model bahasa besar. Arus kedua adalah evolusi otomasi alur kerja yang kini kita kenal sebagai otomatisasi cerdas. Bahasa metaforanya sederhana. Model bahasa menyediakan otak, kemampuan memahami, menalar, dan merencanakan. Teknologi otomasi menyediakan tangan, kemampuan mengeksekusi tindakan di dunia nyata. Ketika keduanya menyatu, lahirlah agentik AI, atau dalam istilah buku, pekerja digital cerdas. Mari kita telusuri arus pertama lebih dulu. Perjalanan menuju model bahasa modern dimulai dari kesadaran akan keterbatasan sistem berbasis aturan. Terobosannya datang dari jaringan neural. Penulis memakai analogi mengajari anak mengenali hewan. Kita tidak memberinya buku aturan tentang bulu, ekor, dan jumlah kaki, melainkan menunjukkan contoh demi contoh sampai ia mengenali polanya sendiri. Jaringan neural butuh 3 bahan untuk mencapai potensi penuhnya, data dalam jumlah sangat besar, daya komputasi yang memadai, dan arsitektur model yang canggih. Ketiganya baru benar-benar bertemu pada 2010-an, dan sejak itu kemampuan mengenali gambar, memahami suara, serta memproses bahasa melonjak. Lonjakan itu bisa kita baca melalui 4 tonggak berikut.
Empat tonggak ini menandai perjalanan dari kecerdasan sempit menuju model bahasa yang umum. 1997, Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Hebat bermain catur, tetapi menurut penulis lebih mirip sarjana daripada jenius, ia bahkan tidak bisa menjelaskan langkahnya sendiri. 2017, arsitektur transformer memungkinkan model memahami konteks dan melihat bagaimana ide saling terhubung. 2020, GPT-3 menunjukkan kemampuan yang tidak pernah diprogramkan secara eksplisit, muncul dari skala. 2022, ChatGPT membawa dialog dan penalaran ke publik luas. Namun penulis menutup bagian ini dengan catatan penting. ChatGPT terasa seperti puncak pendakian, tetapi masih menyisakan satu batas krusial. Ia hanya bisa menyarankan tindakan, belum menjalankannya. Mari kita perjelas batas itu. Di kolom kiri, hal-hal yang sudah menjadi kekuatan LM, memahami bahasa alami, menangkap konteks, menyusun dan menjelaskan ide, menalar melalui masalah, serta menghasilkan rencana. Di kolom kanan, hal-hal yang masih hilang, akses waktu nyata dan keadaan yang dapat dipercaya, otorisasi untuk memakai alat-alat, eksekusi lintas aplikasi, pemantauan hasil tindakan, dan kemampuan belajar dari umpan balik operasional. Intinya, LLM bekerja sebagai mesin prediksi berbasis pola. Untuk menjadi agen, ia harus dihubungkan dengan alat-alat, memori, kontrol, dan sistem bisnis. Kemampuan mengeksekusi itu justru berkembang di arus yang berbeda, yang akan kita bahas sekarang. Sementara dunia AI bergerak, revolusi kedua berlangsung diam-diam di ranah otomasi. Awal 2000, tim mulai memakai skrip dan makro untuk tugas komputer berulang. Awal 2010 lahir otomasi proses robotik. Perangkat lunak yang meniru tindakan manusia, mengeklik, mengetik, menyalin, membaca layar. RPA populer karena menyasar pekerjaan rutin berbasis aturan, tetapi rapuh, satu perubahan layar atau satu pengecualian saja sudah membuatnya bingung. Akhir 2010, RPA digabung dengan pembelajaran mesin, NLP, dan computer vision menjadi otomasi cerdas, sehingga workflow bisa membaca email, mengklasifikasi permintaan, lalu memicu proses yang sesuai. Namun pada awal 2020 penulis mengamati masa stabil otomasi. Tugas-tugas lurus sudah otomatis, dan yang tersisa sebagai penyumbat justru titik keputusan serta situasi dinamis yang tetap membutuhkan manusia. Dengan dua arus itu di tangan, mari kita bandingkan seluruh kategorinya. Tabel ini membandingkan 4 kategori pada 4 dimensi, basis kerja, kemampuan beradaptasi, keluaran utama, dan kebutuhan kontrol. RPA bekerja atas aturan tetap dan tidak beradaptasi. Otomasi cerdas menambah model di atas aturan, adaptasinya masih terbatas. Generatif AI bekerja dari prompt dan pola, responsif, tetapi keluarannya berupa konten. Agentic AI bekerja dari tujuan dan umpan balik, adaptif, dan keluarannya berupa tindakan multilangkah. Perhatikan baris terakhir. Justru karena agen bisa bertindak, kebutuhan kontrolnya paling tinggi. Satu catatan praktis, batas antar kategori sering kabur di lapangan, dan tidak setiap otomasi yang memakai AI otomatis disebut agentic AI. Lalu seperti apa susunan sebuah agen AI? Salindia ini menggambarkan agen sebagai gabungan beberapa lapisan yang harus bekerja bersama. Manusia menetapkan tujuan dan batas. LLM berperan sebagai otak yang menalar dan menyusun rencana. Otomasi berperan sebagai tangan yang menjalankan alur kerja dan memonitornya. Alat-alat dan API memberi kemampuan khusus seperti pencarian, perhitungan, atau pemanggilan fungsi. Sistem bisnis, ERP, CRM, basis data, menjadi lingkungan tempat agen benar-benar bekerja. Hasil tindakan kembali sebagai umpan balik dari dunia nyata. Tanpa lapisan terakhir ini, agen hanya menebak. Umpan balik itulah yang mengubah cara kerja agen menjadi sebuah siklus. Perbedaan mendasar agen dari chatbot ada di sini. Ia tidak berhenti pada satu jawaban. Agen menerima tujuan, menyusun rencana, memilih alat-alat, bertindak, membaca hasilnya, lalu memperbarui rencana. Penulis menyebutnya perulangan berkelanjutan antara perencanaan, penalaran, dan pelaksanaan, yang terus berjalan sampai tujuan tercapai. Karena itu,
Keberhasilan agen sangat bergantung pada tujuan dan instruksi yang jelas dan presisi. Ini ditekankan berulang kali dalam buku. Dalam praktik, perulangan juga memerlukan kondisi berhenti, anggaran, dan mekanisme penghentian darurat. Tanpa definisi, selesai, agen bisa berputar tanpa akhir. Bagaimana perulangan ini akhirnya bisa diwujudkan secara teknis? Ini rangkaian terobosannya. MRKL pada 2022 menjadi salah satu kerangka agen berbasis LLM yang pertama. Ia memisahkan penalaran dari tindakan dan menyandarkan tugas tertentu pada modul eksternal seperti pencarian dan penelusuran. REACT melangkah lebih jauh dengan menyelang-nyeling langkah penalaran dan tindakan, sehingga model dapat menyesuaikan rencananya di tengah jalan. Dalam eksperimen, kemampuan memeriksa sumber eksternal ini terbukti menekan halusinasi, meski tidak menghilangkannya, sekaligus membuat proses berpikirnya lebih transparan. Former pada 2023 mengajari model kapan dan bagaimana memanggil alat-alat seperti kalkulator, pencarian, dan penerjemah. AutoGPT dan Bebia GI memperlihatkan pola sasaran, subtugas, iterasi, walau masih rapuh. Langchain dan semantik kernel mempermudah integrasi dengan API dan sistem, sementara pemanggilan fungsi membuat tindakan agen jauh lebih presisi. Riset lanjutan juga menunjukkan bahwa agen yang berkolaborasi memberi hasil lebih baik daripada agen tunggal. Kemampuan ini kini menjadi pasar tersendiri. Seberapa besar? Proyeksi pasar menunjukkan pertumbuhan sekitar 44% per tahun hingga 2030, dan Gartner memperkirakan 1 dari 3 aplikasi perusahaan akan mengintegrasikan agentik AI pada 2028. Sekuhia bahkan menyebut potensi pasar $10 triliun bila layanan dan perangkat lunak digabung. Angka-angka ini menunjukkan besarnya perhatian, tetapi bukan bukti bahwa nilai bisnisnya sudah terwujud. Kita perlu membedakan promosi sensasional, kapabilitas, adopsi, dan nilai yang benar-benar direalisasikan. Karena itu pertanyaan strategisnya bukan, apakah kita memakai agen, melainkan proses mana yang layak, kontrol apa yang wajib ada, dan bagaimana kita mengukur nilainya. Mari kita lihat sisi peluang dan tantangannya secara berimbang. Di sisi peluang, buku menyebut efisiensi berskala besar, seolah menggandakan kapasitas kerja tanpa menggandakan jumlah karyawan, kualitas dan konsistensi yang lebih terjaga, layanan personal pada skala besar, keputusan yang lebih cepat, hingga kemampuan yang sebelumnya tidak mungkin, misalnya menjalankan puluhan agen untuk mensimulasikan skenario pasar semalaman. Di sisi tantangan, penulis menyoroti reliabilitas agen, kesulitan mendefinisikan tujuan dan instruksi secara presisi, integrasi dengan alat-alat dan sistem yang ada, kualitas data, serta kebutuhan pengawasan. Soal data mereka sangat tegas, sampah masuk, sampah keluar. Data buruk membuat agen tidak dapat diandalkan. Kata, potensial, di kolom tengah karena itu penting. Manfaat tidak datang otomatis, ia muncul ketika pekerjaan didesain ulang, integrasi berjalan, dan performa terus diuji. Salah satu kuncinya ada pada cara manusia dan agen berbagi peran. Buku menegaskan bahwa agentik AI bersifat argumentatif, bukan pengganti. Model idealnya adalah AI ditambah manusia. Manusia menetapkan tujuan, aturan, dan selera risiko. Agen menangani pekerjaan rutin yang berulang dan menyiapkan rekomendasi. Manusia tetap memutuskan hal-hal kritis dan menangani pengecualian, terutama di bidang berisiko tinggi seperti keuangan dan kesehatan. Dari hasilnya, keduanya sama-sama belajar dan memperbaiki workflow. Penulis menyarankan kita memperlakukan agen seperti karyawan baru yang sangat mampu. Kita tidak melepas karyawan baru tanpa pelatihan, akses yang terukur, dan pengawasan. Menariknya, pihak yang paling cepat memanfaatkan pola ini bukan perusahaan besar. Penulis berpendapat, startup berpotensi menjadi pemenang awal, dan datanya mendukung. Lebih dari 50% pengguna bisnis platform agen Langchain memiliki kurang dari 100 karyawan, sedangkan perusahaan dengan lebih dari 10.000 karyawan hanya sekitar 15%. Keunggulannya ada pada 4 hal: operasi ramping karena tugas inti diotomasi sejak hari pertama, iterasi dan masuk pasar yang lebih cepat, personalisasi layanan pada skala besar, serta kebebasan dari beban sistem lama yang harus diretrofit. Buku menyebut Perplexity, Ramp, Superhuman,
dan Replit sebagai contoh yang berhasil memanfaatkan peluang ini. Jadi keunggulannya bukan sekadar ukuran kecil, melainkan kebebasan mendesain model operasi berbasis agen sejak awal. Sekarang kita beralih dari cerita ke data. Inilah riset yang menjadi tulang punggung bab ini. Untuk memahami bagaimana organisasi benar-benar menerapkan agen, tim penulis mengumpulkan dan menganalisis data dari 167 perusahaan lintas sektor. Kriterianya spesifik. Perusahaan yang sudah melampaui agen berbasis aturan dan penggunaan LLM konvensional, serta menjalankan LLM berbasis agent AI di lingkungan produksi, bukan sekadar uji coba. Studi ini menelaah 4 hal: pola implementasi, hambatan yang dihadapi, manfaat yang terwujud, dan faktor yang membedakan implementasi berhasil. Satu catatan kritis sebelum kita membaca angkanya, sampel ini menggambarkan perusahaan yang sudah berhasil masuk produksi, bukan seluruh populasi perusahaan. Angka-angka berikut menggambarkan yang berhasil, bukan probabilitas keberhasilan. Kita mulai dari sebaran sektornya. Perusahaan teknologi dan perangkat lunak memimpin dengan 24% implementasi, diikuti jasa keuangan 18% dan retail 16%. Penulis menilai hal ini tidak mengejutkan, mengingat kapabilitas teknis dan selera inovasi sektor-sektor tersebut. Mereka juga bukan sekadar bereksperimen. Microsoft melaporkan kenaikan pendapatan per tenaga penjual sekitar 9,4% dan 20% lebih banyak transaksi tertutup. JP Morgan menurunkan penipuan hingga 70%. Bacaan kritisnya, distribusi implementasi menunjukkan siapa yang bergerak lebih dulu, bukan seberapa besar dampak per sektor. Manufaktur hanya 6%, dan itu tidak berarti peluangnya kecil di sana. Kalau sektor menunjukkan siapa, tabel berikutnya menunjukkan apa yang mereka kerjakan. Layanan dan dukungan pelanggan memimpin dengan 35% implementasi, melaporkan resolusi 12-30% lebih cepat dan biaya dukungan turun 20-40%. Operasi internal menyusul dengan 25%, waktu proses turun 30-90% dan penghematan biaya 25-50%. Contohnya, agen orientasi klien McKinsey memangkas waktu tunggu hingga 90%. Penjualan dan pemasaran 20%, dengan kenaikan pendapatan 9-21%. Keamanan dan deteksi penipuan 12%, dengan penurunan penipuan hingga 70%. Sisanya 8% berupa solusi spesifik industri. Bedakan dua hal ini, frekuensi implementasi tidak sama dengan besarnya manfaat. Dan semua angka adalah rentang yang dilaporkan perusahaan dalam studi, bukan jaminan hasil. Bila semua laporan itu kita rangkum, polanya seperti ini. Secara agregat, perusahaan melaporkan waktu proses turun 30-50%, penghematan biaya 25-40%, dan penurunan tingkat kesalahan 30-60%. Dari sisi pendapatan, penjualan naik 9-20% dan kepuasan pelanggan naik 20-40%. Namun temuan yang paling menarik justru angka terakhir, 70% implementasi yang berhasil menggunakan alur kerja hibrida manusia AI. Organisasi ini menemukan bahwa mempertahankan pengawasan manusia pada keputusan kritis sambil menyerahkan tugas rutin kepada AI bukan hanya memperbaiki hasil, tetapi juga meningkatkan kepuasan karyawan dan memungkinkan manusia serta agen saling belajar. Jadi apa yang membedakan mereka yang berhasil? Riset menunjukkan implementasi yang berhasil bergerak terukur. Hampir 2/3 dimulai sebagai program pilot. 3 faktor keberhasilan muncul berulang. Pertama, definisi kasus penggunaan yang jelas, masalah spesifik, ruang lingkup terbatas, dan metrik keberhasilan yang ditetapkan sebelum penerapan. Kedua, manajemen perubahan yang kuat, pelatihan, komunikasi, dan dukungan bagi pekerja. Ketiga, fondasi teknis yang kokoh, arsitektur data terintegrasi, keamanan, dan sistem yang skalabel. Di sisi hambatan, integrasi sistem paling sering disebut oleh 45% perusahaan dan dijawab dengan integrasi bertahap serta pendekatan API terlebih dahulu. Kualitas data disebut 35%, dijawab dengan tata kelola data dan penilaian kualitas berkala. Keahlian teknis disebut 20%, dijawab dengan pelatihan dan kemitraan strategis. Benang merah rekomendasi penulis, berpikir strategis, tetapi mulai dari yang kecil, lalu ukur dan iterasi.
Sekarang giliran kita mempraktikannya. Kita kembali ke kasus pembuka. Chatbot memahami permintaan, RPA mampu mengeksekusi, tetapi manusia masih menjadi jembatan di antaranya. Tugas kelompok, rancang ulang alur ini menjadi lebih agentik. Tetapkan tujuan agen, pilih alat-alat dan data yang boleh diaksesnya, tentukan di titik mana persetujuan manusia diwajibkan, lalu tetapkan metrik dan kondisi berhenti. Kita punya 6 menit untuk merancang dan 4 menit untuk berbagi. Tuliskan satu keputusan desain beserta alasannya untuk setiap kotak. Rancangan yang baik biasanya punya tujuan yang sempit, alat-alat dengan izin terbatas, persetujuan manusia untuk refund besar atau pengecualian, serta metrik seperti waktu resolusi, tingkat kesalahan, dan laju eskalasi. Setelah merancang satu proses, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memilih proses yang tepat untuk dimulai. Rekomendasi buku jelas, mulailah dari kasus penggunaan berdampak tinggi dengan risiko rendah, lalu bangun secara bertahap di atas keberhasilan itu. Matriks ini membantu kita memutuskan. Dampak tinggi dan risiko rendah adalah titik awal. Dampak tinggi dengan risiko tinggi layak dikerjakan, tetapi sebagai pilot yang dijaga ketat. Dampak rendah dan risiko rendah bisa diotomasi belakangan. Dampak rendah dengan risiko tinggi sebaiknya dihindari atau prosesnya dirancang ulang lebih dulu. Setiap kelompok memilih satu proses bisnis, menempatkannya pada matriks, lalu merumuskan penggunanya, tujuannya, tindakan yang diizinkan, titik persetujuan manusia, dan satu KPI. Waktu Anda 15 menit. Mari kita mulai. Mari kita rangkum 6 gagasan utama bab ini. Agen mengubah wawasan menjadi tindakan. LLM memberi otak, otomasi memberi tangan. Alat-alat dan umpan balik memungkinkan perulangan multilangkah. Nilai bisnis bergantung pada desain alur kerja, kualitas data, dan integrasi. Pengawasan manusia tetap penting untuk keputusan kritis. Dan mulailah dari yang kecil, ukur, lalu tingkatkan otonomi secara bertahap. Satu penekanan penutup dari penulis, agentik AI bersifat argumentatif. Tujuannya memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Pertanyaan refleksi untuk dibawa pulang. Ketika kemampuan agen terus meningkat, keputusan material apa yang tetap akan Anda pertahankan di tangan manusia? Bab selanjutnya melanjutkan pembahasan ini dengan kerangka SPAR dan 5 level kemampuan agen, dari otomasi menuju otonomi.